Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari perjalanan Supono. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah mendapatkan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, hari-hari Supono kini diisi dengan pelatihan yang berat di bawah bimbingan Mbah Kliwon. Setiap malam dia harus bermeditasi di tempat-tempat yang memiliki energi kuat, mulai dari hutan, sungai, hingga makam tua yang sunyi. Dan hal itu membuat tubuhnya semakin terbiasa dengan hawa mistis, serta pikirannya mulai terbuka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Selain itu, Mbah Kliwon juga terus mengajarkannya tentang keseimbangan dan bagaimana menjaga harmoni antara dunia nyata dan alam gaib. Supono harus memahami bahwa kekuatan yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan sembarangan. Karena ada konsekuensi dari setiap perintah yang dia berikan kepada Wanarasoma, sosok makhluk gaib yang kini bersemayam dalam dirinya. Jika dia terlalu serakah atau sembrono, bukan tidak mungkin makhluk itu akan mengambil alih kendali tubuhnya. Namun Supono yang ingin segera membalas rasa sakit hatinya mulai berpikir untuk pergi dari rumah Mbah Kliwon. Karena dia yakin dengan keberadaan sosok Wanarasoma dalam tubuhnya, dia sudah mampu melakukan apa yang dia inginkan. Keinginan Supono itu juga diperkuat oleh komunikasinya dengan sosok Wanarasoma. Dan hal itulah yang membuatnya mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Mbah Kliwon. Supono yang semakin larut dalam ambisinya dan juga merasa jika dirinya kini sudah memiliki kekuatan, diam-diam pergi meninggalkan rumah Mbah Kliwon. Tanpa berpamitan dengan gurunya, dia pulang ke rumahnya dan berniat untuk langsung berangkat ke Jakarta. "Loh, kok kamu sudah pulang, Pon? Apa kamu sudah diizinkan pulang oleh Mbah Kliwon dan juga Mbak Rumi?" tanya Bu Endang ketika melihat anaknya sudah berada di rumah sore itu. "Iya Bu, semua sudah selesai dan sepertinya besok Pono akan langsung berangkat ke Jakarta," balas Supono sambil terus menyantap makanannya tanpa sedikit pun menoleh ke arah ibunya. "Le, kamu ini kenapa toh? Kok ibu merasa tingkah kamu ini aneh dan tidak seperti biasanya?" balas Bu Endang yang tidak pernah melihat Supono bertingkah seperti itu. "Apanya yang aneh toh Bu? Pono lagi makan ini loh, nanti selesai makan biar Pono jelaskan lagi," balas Supono yang tampak lahap memakan nasi putih dengan urap dedaunan yang dimasak oleh Bu Endang. Melihat hal itu, Bu Endang pun hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu ada sesuatu yang berubah dari anaknya, walau dia baru 1 minggu berada di rumah Mbah Kliwon untuk meguru. "Bu, besok aku akan ke Jakarta karena beberapa hari lagi aku harus bekerja di tempat yang waktu itu aku ceritakan itu, Bu," ujar Supono dengan nada suara yang terdengar sangat kencang. "Iya Le, tapi apakah kamu sudah menyelesaikan semua kewajibanmu di tempat Mbah Kliwon?" tanya Bu Endang penasaran. "Alah sudah Bu, Ibu udah usah tanya soal itu lagi. Anggap saja aku sudah lulus meguru di sana," balas Supono dengan nada kasar sambil berlalu ke arah kamarnya. "Pokoknya besok aku mau berangkat ke Jakarta Bu. Aku masih ada sisa uang, jadi Ibu tenang saja," imbu Supono dari dalam kamarnya. Bu Endang yang sangat mengenal Supono merasa sangat curiga dengan sikap dan perilaku anaknya yang terlihat berbeda itu. Selain gaya bicaranya yang berubah menjadi kasar, cara dia berjalan pun terlihat agak sedikit membungkuk. Malam itu Bu Endang tidak bisa tidur, hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sejak kecil Supono selalu menjadi anak yang sopan dan penuh hormat kepadanya. Tetapi kini dia merasa seolah-olah yang ada di rumahnya bukan lagi anak yang dia kenalnya. Tidak ingin larut dalam kekhawatiran, Bu Endang bangkit dari tempat tidurnya dan menuju kamar Supono. Dia berdiri di depan pintu, mendengarkan dengan seksama, tidak ada suara dari dalam. Dengan hati-hati dia mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka,
Cahaya redup dari lampu kamar menyorot wajah Supono yang sedang tertidur. Namun ada sesuatu yang janggal. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, seolah hidup. Bu Endang yang merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya mulai mengusap matanya. Dia mengira apa yang dilihatnya itu hanya ilusi karena rasa lelahnya. Namun saat dia hendak berbalik, Supono tiba-tiba mengigau dalam tidurnya. Mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, suaranya terdengar berat dan bergema, seperti bukan suara miliknya. Mata Bu Endang membelalak dan nafasnya tercekat, disusul rasa takut akibat bulu kuduknya mulai meremang. Saat itu juga hawa dingin menyelimuti kamar. Bu Endang buru-buru menutup pintu dan mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam diri Supono yang bukan lagi miliknya, sesuatu yang telah mengubah anaknya menjadi seseorang yang berbeda. Keesokan harinya, Supono yang sudah menyiapkan pakaiannya dalam tas ransel berwarna hitam kembali meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Jakarta. Mendengar hal itu, perasaan Bu Endang mulai tidak karuan. Ada rasa khawatir dan rasa takut kehilangan yang sangat besar pagi itu. "Apa tidak besok saja, Topon, kamu berangkat ke Jakartanya?" tanya Bu Endang dengan suara lembut. "Ya ndak bisa, Bu, aku harus berangkat hari ini," balas Supono sambil menatap tajam ke arah ibunya. "Sudahlah, Bu, aku bukan anak kecil lagi. Ibu ndak berhak melarang-larang aku lagi. Aku mau bebas," balas Supono dengan tegas. "Ibu tahu, Le, kamu sudah dewasa. Ibu juga tidak melarangmu untuk kembali ke Jakarta. Hanya saja ibu merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirimu, Pon," balas Bu Endang yang membuat Supono terdiam. "Sudahlah, Bu, pokoknya ibu tenang saja. Nanti kalau aku sudah diterima bekerja, akan aku kabari. Ibu baik-baik ya di rumah. Bilang sama Nining dan Harto kalau aku berangkat ke Jakarta hari ini," ucap Supono sambil meraih tangan ibunya, lalu menciumnya dan melangkah keluar dari rumah. Melihat Supono yang pergi meninggalkannya, Bu Endang terus mendoakan anak sulungnya itu agar mendapatkan pekerjaan yang dia dambakan di kota Jakarta. Walau hatinya merasa cemas, namun Bu Endang tahu dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikhlaskan kepergian Supono untuk bekerja. Dengan langkah mantap, Supono berjalan menuju terminal bis dengan ransel hitam di punggungnya. Matanya lurus ke depan, penuh keyakinan, namun dalam dirinya ada gejolak yang terus berkecamuk. Sosok Wanarasoma berbisik pelan di telinganya, memberikan dorongan dan rasa percaya diri yang semakin menguasai pikirannya. Saat bis melaju meninggalkan terminal, Supono menatap keluar jendela. Kampung halamannya semakin jauh, tergantikan oleh jalanan panjang yang mengarah ke ibu kota. Dia merasa ini adalah awal dari kehidupan barunya, kehidupan di mana dia bukan lagi lelaki lemah yang bisa diinjak-injak. Namun jauh di kampung halaman, Bu Endang duduk termenung di depan rumah, tatapannya kosong. Sejak tadi hatinya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Walau dia berusaha mengabaikan perasaannya, namun naluri sebagai seorang ibu tidak bisa dibungkam begitu saja. Malam itu dalam tidurnya, Bu Endang bermimpi. Dia melihat Supono berdiri di tengah kegelapan. Matanya merah menyala, dikelilingi bayangan hitam yang terus berputar mengelilinginya. Supono berteriak, namun suaranya seolah tersedot ke dalam kehampaan. Bu Endang ingin mendekat, namun sesuatu menahannya, membuatnya hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan. Ketika dia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya memburu dan jantungnya berdegup kencang. Karena rasa takut akan keselamatan Supono, Bu Endang pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Mbah Kliwon guna menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri Supono. Dan sesampainya di rumah Mbah Kliwon, Bu Endang dibuat terkejut ketika mendengar Mbah Kliwon mengatakan jika Supono telah pergi dari rumahnya tanpa berpamitan. Dengan wajah yang terlihat sangat marah, Mbah Kliwon terus saja memaki Supono yang telah dianggap menyepelekannya sebagai guru dan juga orang tuanya. "Yang aku khawatirkan adalah jika dia mengalami sesuatu yang buruk akibat dari sosok perewangan yang telah dia miliki," ujar Mbah Kliwon sambil menghela nafas panjang. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Kliwon, Bu Endang hanya bisa menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena kini Supono sudah berada jauh dari dirinya. "Aku memang sengaja memintanya untuk melakukan ritual pemanggilan dari sosok makhluk gaib yang akan menjadi perewangannya, Nduk. Tapi aku tidak menyangka
jika dia akan dapat dengan cepat mendapatkan sosok itu, ujar Mbah Kliwon menjelaskan. Maaf Mbah, apakah panjenengan tidak bisa menarik kembali sosok perewangan itu? Karena menurut mendiang suami saya, apa yang ada di tubuh seseorang, baik itu isian berupa makhluk gaib maupun susuk dan sejenisnya, bisa dihilangkan. Tanya Bu Endang yang membuat Mbah Kliwon dan Mbah Rumi memandanginya dengan rasa penuh penasaran. Tunggu dulu, Nduk. Sepertinya kau tahu banyak tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata. Iya Mbah, dulu mendiang suami saya sering menceritakannya kepada saya karena dia juga banyak mengguru ilmu-ilmu kejawen, balas Bu Endang dengan penuh keyakinan. Jadi benar, apa yang dikatakan oleh Supono, dia memang cucu dari Ki Warga Sentanu, ucap Mbah Kliwon dengan tatapan mata yang sepertinya sedang membayangkan sesuatu. Iya Mbah, suami saya adalah anak dari Mbah Warga Sentanu. Dulu beliau juga dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian tinggi, balas Bu Endang menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Mbah Kliwon pun mulai menjelaskan apa yang telah dialami oleh Supono. Mulai dari ritual pertamanya yang disebut ritual gelar kloso, Mbah Kliwon mengatakan jika biasanya murid-muridnya akan mendapatkan pertanda melalui sebuah mimpi untuk mendapatkan sosok makhluk perewangan. Dan itu pun tidak cukup sekali atau 2 kali ritual saja, tapi anehnya Supono yang baru pertama menjalani ritual itu langsung dapat bertemu dengan sosok makhluk perewangannya. Bu Endang semakin merasa gelisah setelah mendengar penjelasan Mbah Kliwon. Pikirannya berkecamuk mengingat bagaimana perubahan sikap Supono yang begitu drastis setelah pulang dari rumah Mbah Kliwon. Kini dia mengerti bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi pada anaknya. Mbah Rumi yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama mulai menimpali. Dia mengatakan bahwa jika Supono benar-benar cucu dari Ki Warga Sentanu, maka kemungkinan besar darah yang mengalir dalam dirinya sudah memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap dunia gaib. Itulah sebabnya dia dapat dengan mudah mendapatkan perewangan tanpa harus melalui serangkaian ritual panjang seperti murid-murid lainnya. Jika ini benar, maka kita tidak bisa membiarkan Supono pergi begitu saja, gumamnya dalam hati. Dia tahu ketika seseorang memiliki perewangan, hubungan mereka tidak bisa hanya sebatas majikan dan bawahan. Ada hukum alam yang mengikat mereka. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan makhluk gaibnya, maka bukan tidak mungkin justru dia yang akan dikendalikan oleh makhluk itu. Bu Endang semakin cemas. Bayangan akan Supono yang mungkin kehilangan kendali atas dirinya sendiri membuat air matanya semakin deras mengalir. Mbah, tolong anak saya Mbah. Kalau masih ada cara, saya mohon selamatkan anak saya, pinta Bu Endang dengan suara bergetar. Tidak ada cara untuk menghentikannya, Nduk. Kecuali Supono memiliki kesadaran untuk memutus ritual tali jiwa yang telah mengikatnya, jawab Mbah Kliwon yang membuat dunia Bu Endang seakan-akan hancur kala itu. Aku yakin dia sudah mulai terpengaruh oleh energi milik Eyang Wanarasoma, dan hal itu membuat sifat dan perilakunya berubah seketika. Pantas saja dia seolah tidak memperhatikan apa yang aku ajarkan sebelum dia pergi, Imbu Mbah Kliwon menjelaskan. Mendengar hal itu, tubuh Bu Endang pun gemetar dan air matanya terus mengalir tanpa bisa dibendung. Dia tidak menyangka bahwa Supono telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Mbah Rumi menatap Bu Endang dengan penuh rasa iba. Dia memahami ketakutan seorang ibu yang merasa kehilangan anaknya bukan secara fisik, tapi secara jiwa dan kendali. Tenanglah dulu, Nduk. Aku tahu ini berat bagimu, tapi masih ada harapan. Jika Supono sendiri tidak mau melepaskan ikatan itu, maka kita harus menemukan cara agar dia sadar sebelum semuanya terlambat, ucap Mbah Rumi dengan suara lembut namun tegas. Benar, Nduk. Selama Wanarasoma belum mengambil alih kesadaran Supono sepenuhnya, kita masih punya kesempatan untuk memutusnya. Walaupun aku sendiri yang akan berhadapan langsung dengan makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu, Ibu Mbah Kliwon menenangkan. Sementara itu jauh di ibu kota, Supono sudah tiba di Jakarta. Dia melangkah turun dari bis dengan penuh percaya diri, matanya menyapu sekeliling. Kebisingan dan hiruk pikuk kota besar seolah menyambutnya dengan penuh tentangan. Pikirannya hanya dipenuhi satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada Anton, namun tanpa dia sadari. Ada sesuatu yang mulai menguasainya perlahan,
Tatapan matanya semakin tajam, tubuhnya semakin bertenaga, dan terkadang dia merasa seperti ada suara yang berbisik di dalam kepalanya, memberikan perintah yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Hari pertamanya di Jakarta, Supono langsung mendatangi toko bahan bangunan tempatnya bekerja dulu. Dia sepertinya sudah sangat tidak sabar untuk segera menuntaskan rasa sakit hatinya terhadap Anton. Pagi itu sekitar pukul 10, Supono yang sudah berada di toko bahan bangunan itu langsung menyapa satu persatu teman-temannya. Sambutan hangat pun dia dapatkan dari rekan sejawatnya yang sudah sangat merindukan kehadiran Supono. Namun kedatangan Supono pun segera diketahui oleh Anton. Dan di saat Supono sedang berbincang bersama ketiga temannya yang bertugas mengantarkan barang, Anton pun keluar dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Hal itu tentunya adalah sebuah kebetulan yang sangat dinanti oleh Supono. Karena tanpa perlu masuk ke dalam ruangan Anton, dia dapat membalaskan rasa sakitnya. "Mau apa lagi kamu datang ke sini, Tanya Anton dengan wajah yang terlihat sangat marah. "Saya cuma mau bertemu teman-teman saya saja kok, Mas," balas Supono yang langsung mengalihkan pandangannya ke arah Darto, yang merupakan sopir dari toko bahan bangunan tersebut. Kalau diajak ngomong lihat sini," bentak Anton yang langsung maju dan menarik kerah baju Supono. Tanpa banyak bicara, Supono pun langsung melayangkan pukulan kerasnya ke arah wajah Anton. Dan hanya dengan satu kali pukulan, anak dari pemilik toko bahan bangunan itu pun terjatuh. Ketika Anton hendak bangkit, Supono lalu menendang bagian perut Anton dengan sangat kencang. Setelah itu disusul pukulan ke arah punggungnya yang membuat Anton ambruk dan tidak berdaya. Tidak hanya sampai di situ, Supono pun lalu menjambak rambut Anton dengan kencang sebelum mengempaskannya kembali ke tanah. Dan bersama dengan itu bagian rambut Anton yang terlepas di tangannya lalu digenggamnya erat untuk melakukan sebuah ritual berupa santet. Teman-teman Supono yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak menyangka jika Supono yang dulu dikenal sebagai pria tenang dan pekerja keras, kini berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tidak kenal ampun. Beberapa dari mereka mencoba melerai, akan tetapi tatapan mata Supono terlihat begitu tajam dan penuh dengan amarah yang membara. Bahkan seolah ada aura gelap yang sedang menyelimuti tubuhnya. Sementara itu Anton tergeletak di tanah, mengerang kesakitan sambil memegangi perut dan wajahnya yang lebam. Darah mengalir dari sudut bibirnya, nafasnya tersegal-segal. Dia ingin berteriak tapi tubuhnya terasa begitu lemah. "Ini baru permulaan, Ton," gumam Supono pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri dan sosok yang bersemayam dalam dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Supono berbalik dan melangkah pergi meninggalkan toko itu. Namun di dalam genggamannya, helaian rambut Anton terasa berdenyut hangat. Seakan telah menyatu dengan energinya. Wanarasoma berbisik di telinganya, memandu langkahnya menuju ritual yang akan memastikan bahwa penderitaan Anton tidak hanya berhenti di sini. Ketika malam tiba, Supono yang kini telah berada di rumah Lik Kartolo memulai ritualnya. Supono duduk bersila sambil menggenggam erat rambut Anton, sementara pikirannya terus membayangkan wajah Anton dan mulai memerintah sosok Wanarasoma. "Akan kau buat seperti apa orang itu, Pon?" tanya sosok Wanarasoma yang bergema dalam pikirannya. "Buat dia merasakan sakit terbakar di bagian kakinya saja, Ki," balas Supono sambil terus membayangkan wajah Anton. "Baiklah, aku akan melakukannya untukmu," ucap Wanarasoma dengan tegas. Di saat yang sama di kediamannya, Anton yang sedang berbaring tiba-tiba merasakan panas luar biasa menjalar di kedua kakinya. Rasa perih itu begitu menyiksa, seolah ada bara api yang menempel di kulitnya. Dengan panik dia berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa terbakar dari dalam. Dia berteriak kesakitan, membanting tubuhnya ke lantai, meronta-ronta seperti seseorang yang kakinya benar-benar disulut api. Anton menggeliat di lantai, mencakar-cakar kulit kakinya dengan harapan bisa meredakan rasa panas yang membakar dari dalam. Keringat dingin mengucur deras di dahinya, tubuhnya bergetar hebat, dan nafasnya tersegal-segal. Suhu ruangan seakan meningkat, meskipun tidak ada sumber api di sekitarnya. Ibunya yang panik segera berlari keluar mencari bantuan. Sementara Anton terus merintih kesakitan, merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Di sudut kamar, bayangan hitam samar mulai muncul, bergerak perlahan di sekitar tubuh Anton. Energi kelam yang dikirim oleh Wanarasoma mulai merasuk lebih dalam, mencengkeram jiwa Anton, membuatnya semakin sulit bernapas.
Kakinya kini mulai membengkak kemerahan, seolah ada bara yang membara di balik kulitnya. Sementara itu di rumah Lek Kartolo, Supono masih dalam posisi bersila. Tubuhnya sedikit bergetar, energi gaib mengalir deras dalam dirinya, menghubungkan kesadarannya dengan penderitaan Anton. Sensasi itu terasa luar biasa, seakan dirinya memiliki kuasa penuh atas rasa sakit seseorang. Di sekelilingnya bayangan-bayangan samar berkelebat, seperti menyaksikan ritual tersebut dengan penuh gairah. Wanara Soma berdiri di belakangnya, sosoknya semakin jelas, matanya yang merah berkilat memancarkan kepuasan. "Apakah kau akan menghabisi orang itu, Pono?" tanya Wanara Soma sambil tersenyum. "Tidak, Ki, aku hanya ingin melihat dia menderita. Sekarang biar dia nikmati rasa sakitnya, Ki," balas Supono dengan suara yang terdengar datar. Wanara Soma mengangguk perlahan. Senyum tipisnya berubah menjadi seringai menyeramkan. Aura kelam yang menyelimuti tubuhnya semakin pekat, membuat suhu ruangan mendadak turun drastis. Supono masih dalam posisi bersila, matanya terpejam, menikmati setiap getaran penderitaan yang terpancar dari tubuh Anton di kejauhan. Selama berada di Jakarta, Supono menjalani hari-harinya dengan penuh obsesi untuk menyakiti Anton. Dia tidak lagi memikirkan janji kepada ibunya untuk mencari pekerjaan, melainkan hanya fokus pada dendam yang membakar hatinya. Setiap malam dia melanjutkan ritual-ritual gaibnya bersama Wanara Soma dan mengirimkan penderitaan kepada Anton secara perlahan, dan menikmati setiap jeritan serta kesakitan yang diterima oleh musuhnya itu. Namun di siang hari, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Supono ikut membantu Lek Kartolo bekerja di proyek renovasi rumah di sebuah perumahan. Pekerjaan fisik yang berat tidak menjadi masalah baginya, justru membuat tubuhnya semakin terbiasa dengan beban dan kelelahan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tenaganya terasa lebih besar dari biasanya. Terkadang saat mengangkat balok kayu atau mengaduk pasir dan semen, dia menyadari bahwa dia tidak merasa terlalu letih seperti dulu. Bahkan beberapa kali, rekan-rekan pekerja lain menatapnya dengan heran, karena dia mampu melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan 2 orang hanya dengan tenaganya sendiri. Semakin lama aura Supono semakin kelam. Dia mulai berubah menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri. Tatapannya kosong, seolah-olah pikirannya terus terhubung dengan dunia lain. Wanara Soma semakin erat mengikat dirinya dan mengendalikan setiap langkahnya sedikit demi sedikit. Sementara itu di tempat lain, Anton terlihat semakin terpuruk. Tubuhnya semakin melemah, terutama di bagian kakinya yang seringkali terasa terbakar tanpa sebab. Berbagai upaya telah dilakukan, dari berobat ke dokter hingga mencari bantuan dukun, tetapi tidak ada yang mampu menghilangkan rasa sakit itu sepenuhnya. Setiap malam dia bermimpi buruk, melihat sosok bayangan besar yang mengawasinya dalam kegelapan, menertawakannya dengan suara serak yang menakutkan. Pak Irawan yang sudah kehabisan cara untuk menyembuhkan penyakit misterius anaknya akhirnya bertemu dengan seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menangani gangguan-gangguan non-medis. Orang itu adalah seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan aura penuh wibawa. Tanpa banyak bicara, lelaki parubaya yang disapa dengan sebutan Pak Manto itu meminta sehelai kain atau pakaian yang pernah dikenakan Anton. Dengan penuh harap, Pak Irawan segera menyerahkan kaos anaknya yang belum dicuci. Pria itu menggenggam kain tersebut, menutup matanya, lalu memulai merapal doa dengan suara lirih. Beberapa saat kemudian nafasnya menjadi berat, wajahnya menegang dan keningnya berkeringat. Matanya terbuka perlahan menatap Pak Irawan dengan tatapan serius. "Ada seseorang yang mengirimkan energi jahat kepada Mas Anton, Pak," ujar Pak Manto dengan tenang. "Orang itu sepertinya menyimpan dendam kuat. Mungkin Mas Anton pernah menyakiti orang itu," Ibu Pak Manto sambil menghela nafasnya. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Manto, Pak Irawan pun merasa sangat terkejut. Dia sudah menduga jika penyakit Anton bukanlah penyakit biasa, tetapi ada seseorang yang sengaja mencelakai anaknya, membuat dadanya terasa sesak. "Apa masih bisa disembuhkan, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya akan coba menghilangkan energi negatif yang menyelimuti tubuh Mas Anton. Tapi ini tidak akan bisa dilakukan sekaligus. Harus bertahap, karena serangan yang dikirim sangatlah kuat," balas Pak Manto dengan tenang. Sejak saat itu Pak Manto mulai melakukan berbagai metode penyembuhan, dari memberikan air yang sudah didoakan
hingga mengadakan ritual tertentu untuk menetralisir gangguan yang terus menyerang Anton. Setiap malam Anton harus menjalani terapi spiritual, di mana tubuhnya dibaluri minyak wangi khusus yang diyakini dapat mengusir energi jahat. Hari demi hari berlalu, Anton mulai merasakan sedikit perubahan. Rasa panas di kakinya tidak sekuat sebelumnya, meskipun masih muncul sesekali. Namun pria itu memperingatkan bahwa selama orang yang mengirimkan gangguan ini masih menyimpan dendamnya, maka Anton belum sepenuhnya terbebas. Pak Irawan pun mulai bertanya-tanya, siapa yang begitu membenci anaknya hingga tega mengirimi Anton santet itu. Namun jauh di dalam pikirannya dia sudah memiliki dugaan jika Supono lah yang mungkin melakukan hal itu. Di sisi lain, Supono yang tahu jika kini ada seorang dukun yang sedang membantu pengobatan Anton mulai menyerang dengan lebih ganas. Dia tidak lagi meminta Wanarasoma untuk membuat sakit di bagian kaki, namun kini meminta sosok perewangan untuk menyakitinya di bagian perutnya. Di tengah malam yang sunyi, Supono kembali melakukan ritualnya. Dengan duduk bersila di kamar sempitnya, dia menggenggam erat beberapa selai rambut Anton yang sebelumnya berhasil dia dapatkan dalam perkelahiannya di toko bahan bangunan itu. Matanya terpejam, nafasnya teratur, dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada satu hal, yaitu membuat Anton semakin menderita. Di belakangnya Wanarasoma berdiri tegak, sosoknya semakin nyata, menampakkan senyum licik yang menyiratkan kepuasan. Kali ini Supono tidak lagi merasa ragu. Kebenciannya terhadap Anton telah menutup semua pintu bagi belas kasihan. Dengan suara berat dan bergetar, dia mulai memberikan perintah. Aku ingin dia merasakan sakit di bagian perutnya, Ki. Buat dia menggeliat kesakitan, ucap Supono dalam hatinya. Wanarasoma mengangguk perlahan, matanya berkilat merah, dan dengan satu gerakan cepat sosoknya menghilang dalam kegelapan. Di tempat lain, di kamar tidurnya, Anton yang baru saja mulai merasa sedikit membaik, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Sebuah rasa nyeri menusuk seperti pisau tajam yang menggali ke dalam dagingnya. Dia tersentak bangun, memegangi perutnya yang terasa seperti diremas dan dipelintir oleh tangan tidak kasat mata. Pak Irawan yang kala itu masih bersama Pak Manto langsung berlari ke arah kamar anaknya. Ketika mendengar suara rintih kesakitan dari Anton, di sana Pak Irawan melihat Anton menggeliat kesakitan di atas tempat tidurnya. Dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya, matanya terlihat merah menahan sakit, sedangkan bibirnya bergetar dan tangannya mencengkram erat perutnya yang kini terasa seperti terbakar dari dalam. Orang itu mengirimi lagi guna-gunanya, Pak. Saat ini serangannya semakin kuat, gumam Pak Manto pelan sambil terus memperhatikan kondisi Anton. Tidak ingin melihat penderitaan Anton yang berkepanjangan, Pak Manto pun lalu duduk bersila dan mulai merapal doa-doa untuk mengusir sosok yang diketahuinya telah membawa penyakit itu. Dan dengan kemampuannya yang sudah terasa, Pak Manto pun dapat langsung berhadapan dengan sosok Wanarasoma, seraya memintanya untuk menghentikan semua perbuatannya yang telah membuat Anton sakit. Di dalam alam gaib, Pak Manto berdiri tegak, berhadapan langsung dengan Wanarasoma. Sosok makhluk gaib itu tampak lebih besar dan menyeramkan dari yang dia bayangkan. Tubuhnya diselimuti bulu hitam lebat, matanya merah menyala seperti bara api, dan kedua taringnya mencuat tajam dari mulutnya yang menyeringai penuh kesombongan. Pak Manto tetap tenang. Dengan tatapan penuh wibawa, dia menancapkan pandangannya pada Wanarasoma yang kini menyilangkan tangannya di dada seolah menantang. Hentikan perbuatanmu dan kembalilah ke asalmu, ujar Pak Manto dengan suara tegas. Mendengar hal itu, Wanarasoma hanya tertawa. Suaranya bergema, menggetarkan ruang gaib tempat mereka bertemu. Kau pikir aku bekerja tanpa perintah? Aku hanyalah alat. Jika majikanku menghendaki ini, maka aku akan menjalankan perintahnya, jawab Wanarasoma. Suaranya berat dan penuh kekuatan. Pak Manto menghela nafas panjang. Dia sudah menduga hal itu. Jika sosok makhluk gaib masih terikat pada pemiliknya, maka tidak akan semudah itu menghentikan serangan. Kalau begitu aku akan memutuskan ikatanmu dengan majikanmu itu, balas Pak Manto dengan suara tegas. Dengan tenang Pak Manto pun segera merapal mantra, dan tidak lama kemudian kedua tangannya mulai bergerak, menciptakan lingkaran cahaya samar yang mulai mengepung Wanarasoma. Suasana mendadak berubah tegang. Wanarasoma menyeringai lalu melangkah maju dengan gerakan lambat tapi penuh ancaman. Kau terlalu percaya diri manusia,
balas Wanarasoma sambil menggeram. Tiba-tiba Wanarasoma mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Pak Manto. Dari cakarnya terpancar gelombang energi hitam yang melesat dengan kecepatan tinggi. Pak Manto dengan sigap menghindar, lalu membalas dengan menyentakkan tangannya ke depan, melepaskan energi putih yang memancarkan cahaya terang. Kedua energi itu bertemu di udara, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang alam gaib. Walau tahu jika kekuatan dari sosok Wanarasoma sangatlah besar, tapi Pak Manto tidak mundur. Dia terus memperkuat mantra-mantranya dan mulai membentuk perisai energi yang semakin menekan Wanarasoma. Pertarungan di alam gaib pun terjadi semakin sengit. Energi-energi mematikan terus berkelebat menyerang satu sama lain, namun dengan kemampuan dan pengalamannya, Pak Manto mulai dapat mengendalikan keadaan. Dengan satu pukulan telak yang menghantam dada Wanarasoma. Pukulan telak itu menghantam dada Wanarasoma dengan kekuatan luar biasa. Sosok gaib itu terlempar ke belakang, menabrak bayangan-bayangan samar yang mengitari tempat pertempuran. Raungan kemarahannya menggema, menciptakan gelombang energi hitam yang bergetar di seluruh ruang gaib. Tubuhnya berusaha bangkit, tapi cahaya putih yang dipancarkan oleh Pak Manto semakin menekan keberadaannya. Melihat kesempatan itu, Pak Manto pun tidak memberi celah kepada Wanarasoma. Dia kembali merapal mantra dengan lebih cepat, sambil kembali menggerakkan tangannya dan mulai mengeluarkan kilatan cahaya yang melilit tubuh Wanarasoma. Sosok gaib itu meronta, mencoba melepaskan diri, namun semakin kuat dia melawan, semakin erat lilitan itu menjeratnya. Sementara itu di dunia nyata, Anton kembali berteriak. Tubuhnya melenting ke atas sebelum ambruk dengan mata terpejam. Keringat dingin membasahi wajahnya dan nafasnya tersegal-segal. Pak Irawan yang menyaksikan kejadian itu semakin khawatir. Sementara Pak Manto tetap bertahan dalam posisi bersila, wajahnya menegang karena pertempuran di alam gaib masih berlangsung. Di dalam dimensi lain, Wanarasoma kini berlutut, matanya yang merah menyala mulai meredup, tubuhnya yang besar perlahan mulai mengecil, seperti kehilangan sumber energinya. "Bebaskan aku, dan aku akan biarkan orang itu hidup," ujar Wanarasoma yang tahu jika dirinya telah dapat ditundukkan. "Kau tidak dapat memerintahku. Sekarang akulah yang akan memerintahmu," balas Pak Manto dengan tenang. Sambil terus merapal mantra yang membuat tubuh Wanarasoma kesakitan, Pak Manto mulai memberikan perintahnya dan meminta Wanarasoma kembali ke orang yang telah melakukan perbuatan itu. Walau awalnya menolak, tapi Wanarasoma yang masih terbelenggu oleh kekuatan besar milik Pak Manto tidak punya pilihan lain. Dan akhirnya dia pun kembali ke tempat Supono berada untuk menjalankan perintah dari sosok yang kini mengendalikannya secara penuh. Selesai dengan pertarungannya di alam gaib, Pak Manto pun mulai membuka matanya dan berjalan ke arah tempat Anton terbaring, yang kini telah ditemani oleh Pak Irawan dan juga istrinya. Tidak lama setelah itu Anton tersentak, matanya terbuka lebar. Dia lalu terbatuk dan memuntahkan cairan hitam pekat yang bercampur dengan lendir berbau busuk. Setelah itu tubuhnya terkulai lemas, tapi wajahnya tidak lagi dipenuhi penderitaan. Perlahan warna kulitnya yang sempat pucat mulai kembali seperti semula. "Apa santet itu telah berhasil dihilangkan, Pak?" tanya Pak Irawan kepada Pak Manto. "Iya, Pak. Sekarang Mas Anton telah terbebas dari jerat santet Wulu Geni yang terus menyerangnya. Selain itu, saya terpaksa mengembalikan santet itu kepada pengirimnya agar supaya dapat menjadi pelajaran baginya," balas Pak Manto dengan tenang. Di sisi lain, Supono yang masih melakukan ritual di rumah Lek Kartolo mulai terdengar mengerang pelan. Dia mencoba membuka mata, tetapi pandangannya menjadi buram, jemarinya mencengkram lututnya, dan berusaha menahan sensasi aneh yang mulai merayap dalam tubuhnya. Rasa panas seperti terbakar mulai dia rasakan, dan perlahan-lahan dia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seakan ada kekuatan lain yang mulai mengambil alih dirinya. Lek Kartolo yang terbangun ketika mendengar suara rintihan dari Supono, tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang. Dia merasakan hawa aneh yang begitu kuat berasal dari dalam rumahnya, dan tanpa berpikir panjang, Lek Kartolo melangkah keluar dari kamar tidurnya. Namun baru saja dia melewati pintu kamarnya, langkahnya terhenti. Dia melihat Supono menggeliat di depan kamar tempat tidurnya dengan wajahnya yang terlihat sedikit pucat. "Duh Gusti, Pono, kamu sedang apa, Lek?" tanya Lek Kartolo dengan suara pelan. Supono tidak menjawab, tubuhnya terus menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang bergerak liar di dalam dirinya.
Keringat dingin membasahi wajahnya dan nafasnya memburu. Dari mulutnya terdengar erangan yang bukan hanya miliknya, tapi ada suara lain yang terdengar berat dan menggeram, seolah ada dua sosok yang sedang bertarung dalam tubuhnya. Lekartolo semakin merinding, dia mundur selangkah, ingin mendekati Supono tapi ragu. Cahaya remang di dalam rumahnya membuat bayangan Supono tampak bergetar. Seakan ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba Supono memuntahkan cairan hitam kental mirip dengan yang dialami Anton. Cairan itu berbau busuk, membuat Lekartolo menutup hidungnya dengan cepat. Supono terbatuk keras. Tangannya mencengkeram lantai dengan kuku yang mencakar dalam. Tapi yang paling mengerikan adalah perubahan di wajahnya. Matanya yang biasanya tajam kini memerah dengan sorot yang kosong dan liar. Tangan dan kakinya menegang. Urat-urat di lehernya menonjol. Sekilas Lekartolo melihat bayangan Wanarasoma muncul di belakang Supono, seakan mencoba mengendalikan tubuhnya secara penuh. Supono tiba-tiba melengkungkan punggungnya ke belakang, lalu mengeluarkan suara raungan yang tidak wajar. Rumah Lekartolo bergetar ringan, benda-benda di sekitar mereka berdecak. Angin dingin bertiup masuk melalui celah-celah rumah, membuat suasana semakin mencekam. Setelah itu perlahan-lahan tubuh Supono terkulai lemah. Dia terbaring dengan nafas tersegal-segal dan keringat yang membasahi tubuhnya. Tatapannya terlihat kosong, seperti orang yang telah kehilangan kesadarannya. Lekartolo yang masih berdiri dengan tubuh gemetar mencoba mendekati Supono. Dia memanggil namanya pelan, berharap Supono masih bisa merespon. Namun tatapan pemuda itu tetap kosong, seolah jiwanya telah melayang entah kemana. Lekartolo yang merasa panik langsung berlari ke arah dapur dan mengambil air minum dan sedikit kain untuk mengelap keringat di dahi Supono. Namun saat kain itu menyentuh kulitnya, tubuh Supono menegang sesaat, lalu bergetar halus. Dan setelah itu sorot matanya kembali, meski masih tampak lemah. Dia menoleh perlahan ke arah Lekartolo, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tapi bibirnya hanya bergerak tanpa suara, dan hal itu tentunya membuat Lekartolo semakin cemas. Malam pun berlalu dengan begitu lama. Setelah Supono terlihat tenang, Lekartolo yang dibantu istrinya mulai membersihkan tubuh keponakannya itu, walau kini tidak lagi ada tanda-tanda aneh dalam diri Supono. Namun pemuda itu belum bisa diajak berkomunikasi. Wajahnya masih terlihat pucat dan pandangannya terasa kosong menatap ke satu arah. Lekartolo dan istrinya saling berpandangan. Ada kegelisahan yang tersirat di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Supono. Tapi yang jelas pemuda itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian Lekartolo pun memutuskan untuk membawa Supono kembali ke desa. Dia sudah berusaha untuk mencari orang-orang yang mengerti tentang penyakit yang sedang dialami oleh keponakannya itu. Tapi tidak satu pun dari mereka yang dapat mengetahui pasti apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Supono. Ada yang mengatakan jika Supono mengalami ketempelan makhluk gaib. Ada juga yang mengatakan jika Supono memang sudah kehilangan kesadarannya serta kewarasannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.